Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang oksigen, sulfur, dan radiasi matahari. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok 7. Yang pertama ada 1 Sanova Amalia dengan NIM 027, kedua Diva Ijanintias dengan NIM 051, dan ketiga ada Kusna Aririn dengan NIM 053. Masih sebelumnya perkenalkan nama saya Diva Ijanintias dengan NIM 051. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang oksigen. Definisi oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut. Next. Struktur oksigen dapat dilihat pada gambar berikut. Pada tabel periodik, posisi oksigen berada pada periode 2 dan golongan 6A kalkogen. Next. Simbol oksigen. Oksigen memiliki simbol O dengan nomor atom 8. Berat oksigen. Berat atom oksigen yaitu 15.994. Suglukos oksigen dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Faktor yang mempengaruhi oksigen di perairan. Faktor-faktor yang mempengaruhi oksigen di perairan adalah kekeruhan air, suhu, salinitas, pergerakan massa air dan udara seperti arus, gelombang, dan pasang surut. Kandungan oksigen terlarut DO minimum adalah 2 ppm dalam keadaan normal dan tidak tercemar oleh senyawa beracun atau toksik. Peranan oksigen. Oksigen memiliki peranan penting sebagai indikator kualitas perairan, karena oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Oksigen juga menentukan kondisi biologis yang dilakukan oleh organisme aerobik dan anaerobik. Next. Akibat yang dapat ditimbulkan jika DO berlebihan. Semakin banyak DO di perairan, maka kualitas air semakin baik. Jika kadar oksigen yang terlalu rendah akan menimbulkan bau busuk yang tidak sedap dan dapat mengakibatkan degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Akibat yang dapat ditimbulkan jika kekurangan DO di perairan. Oksigen terlalu dalam air dapat berkurang akibat adanya respirasi dan pembusukan bahan organik pada dasar perairan. Oksigen terlarut di perairan sangat dipengaruhi oleh meningkatnya bahan-bahan organik yang masuk ke perairan. Hal inilah yang dapat mempengaruhi biota yang ada di perairan. Selain itu, faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi antara lain kenaikan suhu, salinitas, respirasi, adanya lapisan di atas permukaan air, senyawa mudah teroksidasi, dan tekanan atmosfer. Nilai standar baku mutu DO dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 untuk kehidupan biota laut dengan nilai DO lebih dari 5 mg per liter. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusna Aririn, NIM 053 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sulfur. Yang pertama, definisi sulfur. Sulfur atau belerang merupakan unsur kimia, bukan logam, yang termasuk dalam golongan oksigen dan merupakan salah satu unsur yang paling reaktif. Secara alami, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral pada gunung berapi. Sulfur murni adalah padatan rapuh yang tidak berasa, tidak berbau, berwarna kuning pucat, penghantar listrik yang buruk, dan tidak larut dalam air. Sulfur atau belerang bereaksi dengan semua logam kecuali emas dan platinum. Belerang dapat membentuk sulfida, itu juga membentuk senyawa dengan beberapa unsur non-logam. Belerang yang murni tidak berbau, bau yang muncul sebenarnya berasal dari banyaknya senyawa. Selanjutnya yaitu struktur sulfur. Pada tabel periodik, posisi unsur belerang berada pada periode 3 dan golongan 6A. Titik lebur belerang mencapai 112,8 derajat Celcius dan titik didih belerang mencapai 446
444,6 derajat Celcius. Selanjutnya konfigurasi sulfur yaitu 1s, 2s, 2p, 3s, dan 3p. Selanjutnya simbol sulfur yaitu memiliki simbol S dengan nomor atom 16. Massa pada sulfur yaitu 32. Selanjutnya siklus belerang. Siklus belerang seringkali dikenal dengan siklus sulfur, yaitu suatu rangkaian perpindahan suatu zat kimia yang memiliki kandungan unsur belerang atau sulfur yang berada di permukaan bumi. Dalam lingkungan atmosfer, belerang ini berbentuk seperti gas yaitu SO2 yang berasal dari aktivitas serta pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, unsur belerang juga memiliki bentuk gas H2S yang dapat menyebabkan terjadinya suatu proses pembusukan pada bahan organik yang berada dalam air maupun tanah. Sulfur atau belerang selain memiliki manfaat untuk kepentingan manusia, juga bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman dalam bentuk anion sulfat yang berada di dalam tanah. Yang pertama, siklus sulfur. Sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang. Dan selanjutnya siklus sulfur. Yang pertama, sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang. Aktivitas gunung api dan dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer. Kemudian gas dari SO2 yang sudah ada di udara selanjutnya mengalami proses oksidasi yang dapat berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang melibatkan peran mikroorganisme juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Di dalam atmosfer terdapat gas H2S yang dapat mengalami fase oksidasi sehingga berubah menjadi SO4 atau gas sulfat, hingga dapat mengakibatkan masalah untuk lingkungan sebab dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Yang mana hujan asam ini adalah suatu bentuk dampak buruk dari terjadinya polusi udara serta polusi. Selanjutnya, gas ini bersama air hujan atau dalam fase presipitasi akan kembali ke permukaan bumi. Apabila di udara terdapat kandungan gas sulfat yang kadarnya cukup tinggi, unsur tunggal seperti sulfur dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Unsur tunggal tersebut selanjutnya akan memasuki suatu fase oksidasi yang mana terjadinya hal tersebut dibantu oleh bakteri menjadi SO4. Selanjutnya itu dampak pencemaran sulfur. Yang pertama bagi kesehatan. Dalam bentuk gas SO2 dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang menyebabkan timbulnya kesulitan bernafas, terutama pada kelompok orang yang sensitif seperti orang berpenyakit asma, anak-anak, dan lansia. SO2 juga mampu bereaksi dengan senyawa kimia lain membentuk partikel sulfat yang jika terhirup dapat terakumulasi di paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernafas, penyakit pernafasan, bahkan kematian. Yang kedua bagi lingkungan. Tingginya kadar SO2 di udara merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Yang ketiga bagi tanaman. Adanya gas ini pada konsentrasi tinggi dapat membunuh jaringan daun, pinggiran daun dan daerah di antara tulang daun rusak. Secara kronis, SO2 menyebabkan terjadinya klorosis. Kadar SO2 yang tinggi di hutan menyebabkan noda putih atau coklat pada permukaan daun. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan kematian tumbuhan tersebut. Yang kedua bagi hewan. Sebagaimana tumbuhan, hewan juga memiliki ambang toleransi terhadap hujan asam. Spesies hewan tanah yang mikroskopis akan langsung mati saat pH tanah meningkat karena hewan mikroskopis adalah sangat spesifik, jadi rentan terhadap
perubahan lingkungan yang ekstrim. Spesies hewan yang lain juga akan terancam karena jumlah produsen atau tumbuhan semakin sedikit. Hal ini jelas akan menyebabkan kepunahan spesies. Yang terakhir, bagi material, kerusakan oleh pencemaran SO2 juga dialami oleh bangunan yang bahan-bahannya seperti batu kapur, batu petualam, dolomit akan dirusak oleh SO2 dari udara. Efek dari kerusakan ini akan tampak pada penampilannya, integritas struktur dan umur dari gedung tersebut. Ancaman serius juga dapat terjadi pada bangunan tua serta monumen, termasuk candi dan patung. Hujan asam akan dapat merusak batuan sebab akan melarutkan kalsium karbonat. Mendinginnya kristal pada batuan yang telah menguap dapat dampak kekurangan unsur belerang atau pada tanaman. Jumlah belerang yang dibutuhkan oleh tanaman sama dengan jumlah fosfor. Selanjutnya yaitu fungsi belerang. Yang pertama pada tanaman, yaitu membantu pembentukan asam amino, membantu pertumbuhan tunas, merangsang pembentukan bintil akar tanaman, dan yang terakhir merangsang pertumbuhan anakan. Yang kedua, bagi kesehatan, belerang juga berperan sebagai zat keratolitik yang dapat mengelumpas sel kulit mati dan untuk membunuh bakteri, jamur, dan parasit penyebab penyakit kudis. Yang terakhir, bagi material, selain itu, belerang umum digunakan dalam korek api, bubuk magnesium, insektisida, dan fungisida. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Radiasi matahari. Definisi radiasi matahari. Sinar matahari atau radiasi matahari adalah sinar yang berasal dari matahari. Radiasi matahari adalah pancaran energi dan proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari ada dua bentuk, yaitu sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari sinar bergelombang pendek dan sinar bergelombang panjang. Simbol radiasi matahari. Dalam fisika, dan khususnya yang diukur oleh radiometri, energi radiasi adalah energi dari radiasi elektromagnetik dan gravitasi. Sebagai energi, satuan SI-nya adalah joule. Jumlah energi radiasi dapat dihitung dengan mengintegralkan flux cahaya atau daya terhadap waktu. Simbol GE sering digunakan pada literatur untuk melambangkan energi radiasi. E untuk energi, menghindari kebingungan dengan besaran fotometri. Di cabang-cabang fisika, selain radiometri, energi elektromagnetik menggunakan E atau W. Istilah ini digunakan terutama bila radiasi elektromagnetik dipancarkan oleh suatu sumber ke lingkungan sekitarnya. Radiasi ini dapat terlihat atau tidak terlihat oleh mata manusia. Siklus radiasi matahari. Cahaya matahari pada permukaan bumi terdiri dari bagian yang langsung dan bagian yang baur. Radiasi langsung datang dari arah matahari dan memberikan bayangan yang kuat pada benda. Sebaliknya, radiasi baur yang tersebar dari atas awan tidak memiliki arah yang jelas tergantung pada keadaan awan dan hari tersebut. Baik daya pancar maupun perbandingan antara radiasi langsung dan baur. Energi matahari yang ditransmisikan mempunyai panjang gelombang dengan range 0,25 mikrometer sampai 3 mikrometer untuk di luar atmosfer bumi atau ekstraterestrial. Sedangkan untuk di atas atmosfer bumi berkisar antara 0,32 mikrometer sampai 2,53 mikrometer. Adapun fungsi cahaya di perairan, yaitu untuk memanasi perairan, untuk kebutuhan dasar, dinamika ekosistem perairan, sebagai sumber energi untuk fotosintesis, fisiologi atau respirasi dan metabolisme, dan membagi zona perairan menjadi zona litoral dan zona limnetik dan juga zona profunda. Adapun faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari terhadap bumi. Yang pertama ialah waktu dan posisi tempat bumi terhadap matahari. Yang kedua, jarak antara matahari dan bumi. Yang ketiga, durasi hari dan sudut datang radiasi matahari. Dan yang keempat, pengaruh lapisan atmosfer bumi. Dalam kehidupan, radiasi matahari memiliki dampak. Ialah yang pertama,
penyebab alami menipisnya lapisan ozon, yang kedua perusakan lingkungan, dan yang ketiga ancaman kehidupan laut. Matahari juga memiliki manfaat sebagai radiasi, yaitu radiasi matahari dapat digunakan oleh tumbuhan sebagai penghasil energi di dalam fotosintesis. Yang kedua, radiasi matahari pada pagi hari dapat menyehatkan tubuh dan mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Radiasi matahari dapat menerangi bumi menjadi terang, dan radiasi matahari juga bisa menghangatkan bumi agar tidak dingin.